Halo, selamat datang di channel Pengetahuan Hukum. Kenapa di Indonesia banyak undang-undang, banyak peraturan? Ya, itu karena Indonesia adalah negara hukum. Itu sesuai dengan UUD 1945 pasal A1 ayat 3. Selamat datang di channel Pengetahuan Hukum. Kalian sudah tahu belum? Atau mungkin baru tahu ini? Kalau Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen. Selamat datang di channel Pengetahuan Hukum. Indonesia menganut civil law atau common law? Ya, betul. Menganut civil law. Kenapa? Karena memang kita dulu dikuasai oleh Belanda yang Eropa kontinental. Selamat datang di channel Pengetahuan Hukum. Apa yang membedakan civil law dan common law? Lebih tepatnya seperti ini. Civil law lebih kepada undang-undang, jadi berdasar undang-undang. Kalau common law berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Singkatnya, di Indonesia berlaku 3 hukum, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Masing-masing berperan di masyarakatnya masing-masing. Yang pasti itu membuat masyarakat lebih tertib dan lebih baik. Demikian. Orang hukum biasanya tidak bilang tersebut. Dia mengganti kata tersebut dengan kata aku. Jadi waktu di pengadilan dia akan bilang, "Yang mulia hakim, seharusnya perkara aku sudah diputus." Orang hukum biasanya bilang, dasar hukum kami adalah undang-undang ini, jangto undang-undang ini. Apa sih artinya jangto atau jungto? Itu artinya dikaitkan. Orang hukum tidak bilang. Apa hukumnya kalau tidak memberikan angpau atau THR kepada keluarga waktu lebaran? Jadi kalau menurut hukum perdata maupun hukum pidana tidak ada mengatur hal ini ya. Jadi yang diatur menurut hukum hanya THR dari pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerjanya. Tapi kalau keluarga jadi tidak ada. Kalau ada yang tidak ngasih ya maklumi saja, memang mungkin belum rezeki. Tapi kalau ada yang ngasih ya alhamdulillah, berarti ya dikasih aja, nanti semoga dapat pahala. Dan doakan semoga dia banyak rezeki biar nanti tahun depan ngasih lagi. Oke. Pada bulan puasa seperti ini pasti banyak yang ngajakin bukber, buka bersama teman-teman lama, teman-teman alumni, teman-teman sekolah. Nah, kalau ada janji-janji bukber seperti ini ternyata nggak jadi, terus kemudian syaratnya menimbulkan kerugian bagi pihak yang memesan karena mungkin sudah janji datang, belum bayar iuran, ternyata nggak jadi datang padahal udah dipesenin. Itu akan menimbulkan kerugian. Maka menurut hukum KUH Perdata nomor 2, pasal 1243 1244 ini yang janji datang tadi harus memberikan ganti rugi. Apakah ini kena pidana? Enggak kena pidana. Ini kalau nggak ada tipu muslihat atau penipuan maka tidak kena pidana. Tapi kalau bulan puasa seperti ini ya udah maafin aja. Apa hukumnya pamer saat hari raya atau saat bukber? Ya, jadi menurut hukum perdata maupun hukum pidana, pamer saat hari raya atau bukber itu tidak ada yang melarang. Jadi tidak diatur, maka kita bisa katakan itu diperbolehkan. Namun, kalau untuk teman-teman PNS ada aturan yaitu namanya kode etik, di mana harus hidup sederhana, apalagi kalau harta yang dipamerkan tiba-tiba belum dilaporkan di LHKPN, maka itu sangat dilarang dan bisa melanggar kode etik. Untuk masyarakat umum tentu hal itu tidak ada larangan ya, asalkan sumber dari harta itu sah dan kemudian tidak mengundang kejahatan bagi yang memamerkan. Kemudian kalau menurut hukum agama ya tentu kita tidak boleh sombong dan sebagainya. Tapi yang penting kita tetap semangat dan kita menghargai capaian orang lain. Terima kasih.